pertanyaannya, kenapa Nagaya tadi menjawab pertanyaan Pak Rizky ya? Kenapa yang pertama Nagaya punya emas? Ya, emas bertindak sebagai apa sih? Ya, sekali lagi, emas bertindak sebagai asuransi, seperti asuransi. Jadi, Anda ini kalau misalkan harganya sampai turun, nggak jantungan. Ya oke lah, minimal kalau gue di kripto lain, gue kalau sampai kalahnya 100%, kalau di sini minimal 50% diamankan. Lebih membuat nyaman tidak? Betul tidak? Lebih membuat nyaman ya? Aman ya? Yang akan terjadi adalah kalau sampai harga Nagaya, bisa nggak harga Nagaya turun? Mungkin saja. Nggak mungkin Nagaya naik terus. Kalau naik terus nilainya lurus ke atas. Ya, ya, tidak mungkin naik terus. Mungkin akan terjadi penurunan. Tapi minimal, kalaupun dia turun, dia turunnya kita harapkan tidak akan terlalu tajam. Kenapa? Gara-gara banyak holder. Yang pertama, mereka nyaman karena ada emas. Yang kedua, mereka menerima benefit proyek, betul? Betul tidak? Walaupun kita nggak bisa bilang sekarang benefit proyeknya wow, besar banget gitu, belum ya. Kita juga bilang proyek kita masih baru, masih kecil. Tapi minimal Anda menerima sesuatu. Betul? Ya? Jadi Anda juga lebih berpikir, ya udahlah, kalau misalkan nggak perlu-perlu banget, atau nggak dalam-dalam banget, ya sudah, minimal kan saya kan masih menerima benefit proyek, ya saya simpen lah. Betul tidak? Ya. Nah, sekarang koin Nagaya cuma ada 50 juta. Proyek bisa berapa banyak? Tidak terbatas. Sekarang memang yang baru jalan satu. Nanti misalkan kita jalan yang kedua. Terus kita jalankan yang ketiga. Kita jalankan yang keempat. Koin Nagayanya bisa nambah tidak? Tidak bisa. Ya, kalau kita berbicara, nih saya berbicara sebagai orang awam saja ya. Kita nggak usah deh ngomong yang ribet-ribet. Ya, sebenarnya gimana sih caranya biar sebuah aset itu nilainya naik? Kita nggak usah deh ngomong wah, teknologi bla bla bla, nggak perlu deh. Kita ngomong yang simple aja. Demand, permintaan harus lebih tinggi daripada supply, betul? Simple ya. Kalau yang menjual barang tersebut sedikit, yang mau beli banyak, barangnya terbatas, apa yang akan terjadi dengan nilai asetnya? Pasti naik, betul tidak? Selama demand lebih tinggi daripada supply, permintaan lebih tinggi daripada penawaran, harga aset tersebut akan naik. Apalagi kalau asetnya terbatas. Ya, holder Nagaya menerima benefit dari proyek selama proyek menguntungkan. Ada backup emasnya. Walaupun cuma di awal 50% dan tiap bulan bertambah dikit-dikit ya. Tapi itu memberikan kenyamanan. Yang berarti kita harapkan Anda sebagai holder Nagaya akan jauh lebih nyaman. Ya, akan jauh lebih tenang. Dan akan lebih jual mahal. Betul tidak? Ya, betul? Saya mau nawar, saya mau beli dong. Misalkan Nagaya udah habis nih ya dari perusahaan ya 50 juta finish. Ya, ada yang mau nawar ke Pak Sarjono misalkan. Nah, Pak, saya mau beli dong Nagaya Bapak. Enak aja, mau beli berapa lu? Nah, jadi sedikit jual mahal dikit boleh dong. Ya enggak? Itulah kenapa harganya kita harapkan akan cenderung naik. Cenderung lebih stabil dengan kecenderungan naik. Masuk akal? Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ya, chart seperti ini yang turun akan ada, tapi dia naik lagi. Turun akan ada, mungkin akan dalam, dia naik lagi. Ini di dunia kripto masih belum saya temukan. Ya, kalau ada yang tahu market chart yang bisa seperti ini, datanya tidak dimanipulasi ya. Tolong kasih lihat ke saya. Soalnya saya cari di CoinMarketCap, saya cari di market data yang real ya, bukan fiktif ya. Data chart kripto seperti ini belum pernah saya temukan. Nah, jadi kalau di market belum ada yang chartnya bisa seperti ini, berarti ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh kripto-kripto lain. Betul nggak sih? Dan harus kita lakukan dong. Ya, itulah kenapa Nagaya di backup oleh emas dan menjalankan proyek. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan ya dari Pak Rizky ya.
Masuk akal ya? Sekarang kenapa di backup emas dan menjalankan proyek, transparansi, segala macam jelas ya? Karena kita mau mencapai sesuatu yang masih belum bisa dicapai oleh mayoritas kripto lain. Kita berbicara tentang menjaga nilai di pasar. Ya, sekali lagi, kenapa Nagaya terfokus kepada edukasi? Kenapa tadi saya bilang saya tidak mencoba meyakinkan Bapak? Hah? Kenapa? Gara-gara kita mau Anda paham. Kita nggak mau cuman jualan sama Anda. Kalau jualan, gampang. Kita tinggal pakai FOMO, hype yang sangat luar biasa, pakai musik yang sangat menstimulasi, ya nggak bikin promo-promo luar biasa, nggak perlu ada proyek, nggak perlu ada emas, ya kita hype-hypein aja ya. Betul tidak? Ya, kita bilang, Anda kalau nggak beli hari ini, wah menyesal segala macam. Anda beli nggak? Beli, tapi pertanyaannya, besok-besok ketika Anda sudah sadar, bangun tidur, tiba-tiba sadar, sudah keluar dari ilusi tersebut, Anda menyadari, loh ini aset apa yang lagi gue pegang ya? Betul tidak? Aset apa ini yang lagi gue pegang? Ya, kalau Anda nggak ngelihat manfaat, Anda lihat untung dikit aja, Anda jual nggak? Jual nggak? Jual. Nggak mungkin bisa ada harga seperti ini. Betul tidak? Kecuali dipump oleh developer, di sini dipump, di sini dipump, di sini dipump ya. Masalahnya developer punya duit berapa banyak untuk terus ngepump? Ya, kita udah tahu lah, itu udah common practice lah di dunia kripto lah. Pump and dump itu terjadi sehari-hari lah. Ya, mereka punya duit berapa banyak untuk ngepump kripto mereka? Ujung-ujungnya nggak perlulah kita pakai trik manipulasi pasar. Mau sampai kapan sih lo seperti itu? Kita mendingan bikin produk yang bagus, yang orang sukai, yang orang nyaman pegangnya, dan biarkanlah market yang berbicara. Nggak perlulah kita manipulasi seperti itu gitu ya. Kita mau menciptakan sesuatu yang jangka panjang kok. Lebih baik daripada saya mikir gimana caranya manipulasi pasar, lebih baik kita di manajemen berpikir gimana caranya kita jalankan proyek yang baik dan benar. Tuh? Ya, proyek yang baik dan benar agar benefit yang kita bagikan maksimal kepada holder, manajemen happy, holder happy. Tuh? Holder happy, dijual nggak koinnya? Tidak, manajemen happy. Ya, manajemen kalau happy, tetap termotivasi nggak untuk jalankan proyek, jaga proyek agar maksimal, ya, tetap mengedukasi Anda sebagai para holder. Win-win dong. Jangan pikir kita juga Nagaya ini kerja sosial. Harus win-win. Harus win-win. Manajemen happy, holder happy. Kalau manajemen happy dan holder happy, yang gigit jari siapa? Yang tidak punya koin. Nah, ya, yang gigit jari yang tidak punya koin. Masuk akal? Ya, menjawab ya? Ya, jadi di Nagaya kita real apa adanya. Data di profit and loss report apa adanya. Data emas apa adanya. Data penyimpanan emas yang masih pending apa adanya. Tidak kita bikin-bikin. Ya, harusnya kan kita nggak perlu dong kasih lihat ya penyimpanan emas sudah berapa segala macam, nggak perlu kan kita kasih lihat, tapi kita kasih lihat karena itulah data apa adanya. Tidak ada yang dimanipulasi di Nagaya.